Perkenalkan, saya Ramson Turnip dari SMP Negeri 1 Kobah, Kabupaten Bangka Tengah. Unggul. Oke, kesempatan ini saya akan coba membuat sebuah rangkuman ya dari apa yang sudah dipelajari dari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di awal ya ada hal yang sangat mempengaruhi ya tindakan dari seseorang secara otomatis atau secara tiba-tiba. Yang pertama itu karena ada rasa, dan yang kedua ada pikiran, dan yang ketiga adalah tindakan. Karena rasa merupakan refleks langsung terjadi pada diri seseorang. Misalnya ketika kita kena angin yang berhembus, maka akan secara otomatis langsung akan merasakan dingin atau panas. Nah, dari sinilah baru akan mulai pikiran kita berkembang, sehingga tindakan-tindakan akan terjadi secara otomatis juga. Nah, ketika dingin, kita langsung berpikir bahwa itu akan hujan, maka kita akan cari tempat teduh. Atau ketika kita merasakan bahwa panas sekali, maka tindakan kita, pikiran kita akan langsung berpikir bahwa ini saya butuh payung atau untuk berteduh karena sangat panas seperti itu. Nah, jadi rasa itu secara langsung akan muncul, sehingga pikiran akan mulai berpikir tentang hal-hal yang harus dilakukan, maka diiringi dengan sebuah tindakan. Otak kita kadang bisa berpikir cepat dan juga bisa berpikir lambat. Nah, hal ini karena bisa diibaratkan seperti eskalator dan kerja otak. Nah, kenapa? Karena ketika kita berada di dalam eskalator yang menuju turun, ya kita turun bersama dengan arah dari eskalator, maka hal atau tindakan-tindakan maka akan cepat selesai. Jadi sama dengan ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, ketika kita punya mengalami masalah, maka otak kita akan cepat berpikir hal apa, tindakan apa, dan solusi apa yang harus kita kerjakan. Betul. Beda dengan ketika kita berhadapan dengan eskalator yang berlawan arah. Nah, ketika kita menuju ke atas sementara eskalator menuju ke bawah, maka ini menyebabkan hal-hal atau tindakan-tindakan kita akan sangat lambat sekali, bahkan tenaga butuh. Maka pikiran-pikiran akan terkuras. Karena ini penyebabnya banyak hal. Saya sebenarnya kekhawatiran, was-was, waspada, terlalu banyak pemikiran yang menjadi, sehingga kita satu tindakan, satu solusi bisa sangat lambat bisa akan ditemukan. Hal-hal dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi hal-hal dasar ini penting sekali dimiliki oleh seseorang. Kenapa? Ini berhubungan dengan tindakan atau sesuatu yang akan dikerjakan ke depannya. Kenapa? Pertama, mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka mungkin beban-beban kerjaan akan sangat berpengaruh. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Nah, ketika kita dicuekin atau kita tidak direspon oleh masyarakat atau teman rekan kerja, maka apapun kondisinya, apapun yang kita kerjakan pasti tidak akan maksimal. Nah, kebebasan. Pada kesempatan ini juga saya akan coba menyimpulkan ya, merangkum sedikit tentang nilai-nilai dan yang harus dimiliki seorang guru penggerak nanti ke depannya. Yang pertama, berpihak kepada murid. Nah, ini cenderung kepada bagaimana kita memberikan waktu yang baik, yang lebih berfokus, yang lebih pusat lagi pada peserta didik. Nah, yang kedua, reflektif, memiliki rasa keinginan untuk berinovasi, untuk maju, untuk bersaing tinggi. Nah, yang ketiga, bagaimana kita seorang guru penggerak bisa mandiri, bisa berbuat sesuatu lebih lagi untuk banyak hal. Yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, bagaimana kita bertindak, bagaimana apa yang kita miliki kita kolaborasikan dengan teman-teman atau rekan-rekan kerja yang lain, sehingga
Apa yang kita miliki itu bisa tersalurkan. Apa yang kita miliki itu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Apa yang kita miliki bisa menjadi satu peluang untuk juga orang lain bisa melakukannya gitu. Nah, yang lainnya adalah nilai dari seorang guru penggerak adalah inovatif. Itu harus, ya, karena apapun seorang guru penggerak harus memiliki inisiatif yang inovatif, kreatif, supaya pembelajaran ke depan itu sangat menarik lagi, menguatkan peran dari nilai guru seorang penggerak penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan kelas yang menarik, kelas yang menyenangkan, sehingga bisa peserta didik bisa tenang, bisa senang, bisa menikmati pembelajaran yang ada, sehingga hal-hal yang menjadi sikap kelakuan itu bisa dikira. Yang kedua, reflektif, ya, mandiri, ya. Jadi membangun sikap mandiri, percaya diri, baik untuk diri sendiri maupun dengan peserta diri kita sendiri. Nah, membangun kualitas kinerja dan hasil kerja. Nah, itu berikutnya adalah yang ketiganya adalah yang keempat adalah kolaboratif, bisa berbagi, bisa share, dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, ini peran yang kelima adalah inovatif, ya, bisa lebih baik dan bisa lebih keren lagi bagi orang-orang lain. Terima kasih. Itulah yang menjadi rangkuman dari saya dari modul 1.2 dari ruang kolaborasi sebagai peran dan nilai-nilai yang akan saya miliki sebagai seorang guru penggerak nantinya ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di ruang kolaborasi berikutnya.